Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel SKM Sumber Karya Motor. Dan di kesempatan kali ini saya dapat garapan motor Beat ESP yang ini dimana kendalanya motor berat dan tidak bertenaga. Oke, kita hidupkan untuk melihat kondisi pada motor tersebut. Dan bisa kita lihat pada saat digas ini motor tidak responsif dan gasnya pada saat digas ini nahan. Oke, sebelum pengecekan kita cek terlebih dahulu di bagian tekanan full pump. Kita gunakan alat ukur tekanan full pump. Dan caranya ini tekan pada kancingan selangnya lalu kita dorong. Lalu masukkan pada bagian tekanan full pump dan yang satunya dimasukkan pada bagian rotaknya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, dan bisa kita lihat ini tekanannya ada di angka 40,4. Dan ini tandanya pada bagian tekanan full pump ini di ponis ini masih normal. Dan langkah selanjutnya kita tes kerusakan. Dan ini saya melakukan penjemperan di bagian soket DLC. Dan kita posisikan ada centilan di bagian depannya, ini posisikan di bagian depan, lalu kita jemper di bagian sebelah kiri. Oke, setelah kita masuk ini sudah melakukan penjemperan, lalu kita lihat pada indikator di bagian kilometer dan kita lihat berapa kedipan di bagian motor ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedip panjang 1, 2. Ini yang berarti ada dua penyakit di motor ini. Yang pertama ini ada kedipan cepat 7 kedipan dan kedipan lambat 1, dan setelah itu lalu kedipan cepatnya 2, berarti ini ada 7 sama 12. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Yang kedipan panjang itu dihitung 10, yang cepatnya itu dihitung satuan. Dan ini kedipan 7 ini yang rusak ada di bagian injektor, dan 12 kerusakannya ada di bagian sensor EOT. Oke, setelah itu lalu kita cek pada bagian
jalur soket injektor. Kita cabut terlebih dahulu pada soket jalurnya. Dan di sini ada warna hitam leres putih dan warna pink leres biru. Yang ini yang hitam arus dari 12 volt dan yang pink leres biru ini massa. Lalu kita cek pada bagian jalur injektor, dan di sini saya gunakan tespen DC, dan ini merakit bukan beli dari toko. Yang satunya ini kita capitkan pada bagian negatif, lalu kita gunakan jarum pentul. Tujuannya ini agar tidak merusak pada bagian soket injektor. Lalu kita masukkan jarum pentul pada bagian kabel warna hitam leres putih. Setelah itu posisikan kontak on. Arus positif pada bagian injektor ini aman dan ada arusnya. Lalu kita cek pada bagian negatifnya dan dipindahkan jarumnya ke posisi warna kabel yang pink leres biru, dan kita capitkan pada bagian tespen DC-nya. Lalu obengnya ini diposisikan pada bagian plus aki, dan ini ada nyala. Dan ini ada nyala di bagian negatifnya, arus negatif. Jadi dipastikan ini jalur-jalurnya ini normal dan tidak ada kendala. Dan setelah itu kita buka pada bagian injektornya, dan kita akan lihat semburannya ini apakah normal atau tidak. Dan ini cara mengatasi yang kode 7 kedipan cepat. Di sini menggunakan kunci 10. Kita masukkan pada bagian soketnya. Posisikan kontak on dan lakukan pengengkolan atau starter. Terus. Ini, dan bisa kita lihat ini semburan pada bagian injektor ini tidak normal dan pengkabutannya ini kurang. Jadi kendalanya ada di bagian injektor yang sudah rusak. Ini yang 7 kedipan. Lalu kita cek pada bagian 12 kedipan yang menunjukkan pada sensor EOT. Sensor EOT berada di bagian bawah sebelah kiri yang menempel di bagian head, dan di sini ada soketnya. Lalu kita cabut.
Dan cara pengecekan pada bagian kabel ini, kalau tanda putus atau tidak, bisa gunakan multitester yang menuju, dan kabel ini menuju ke bagian ECM. Lalu kita colokan pakai jarum pentul, lalu di bagian soket ECM juga ini menggunakan jarum pentul, lalu gunakan multitester untuk pengecekan bagian kabel sensor EOT. Dan kita cabut pada bagian sensor EOT nya menggunakan kunci 17. Kita bisa gunakan kunci 17T atau kunci 17 ring. Dan di sini ada ring kuningan untuk mencegah kebocoran pada oli. Kita lakukan saja pembersihan terlebih dahulu pada bagian sensor EOT, lalu kita reset ulang dan kita lihat hasilnya. Injektor yang baru ini sudah ready dan siap dipasangkan. Kita pasangkan pada rumahnya, guys. Caranya ini ditekan dan diputar-putar. Ada itu. Luka. Saat. Engasnya. Ini sebelumnya sudah melakukan pembersihan, lalu kita pasangkan kembali, guys. Lah gitunya. Setelah itu kita lakukan reset. Seperti biasanya kita sambungkan di jumper. Posisikan kontak on. Yang satunya kita cabut, langsung kita masukkan kembali setelah hitungan 3 detik. Lalu kita lihat pada bagian speedometer. Dan ini sudah berkedip cepat dan tidak berhenti. Ini tandanya perisetan sudah berhasil. Lalu kita lanjut untuk mereset di bagian sensor EOT. Caranya juga sama, ini dimasukkan di jumper ke dua-duanya, lalu posisikan kontak on, hitungan ke 3 detik, lalu kita cabut dan masukkan kembali pada soketnya. Dan kita lihat juga pada speedometer ini berkedip panjang, ini perisetan sudah berhasil.
Lanjut untuk di mode, kita tarik tuas gas sampai pol, lalu posisikan kontak on. Kontak on sudah. Kedip satu kedipan lepaskan. Dan ini sudah ada di mode 1. Oke, setelah itu kita tes. Oh, standarnya. Dan ini sudah berhasil, motornya sudah responsif. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.